Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini memasuki pemahaman ibadah kurban. Bab yang akan dibahas kaji baru, tapi terkait dengan kaji-kaji sebelumnya. Dabhul hayawani wat tabi'ati syaitoniyah, atau menyembeli sifat hewani dan syaitoni pada manusia ya. Kategori tentunya ibadah korban. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Segala puji tentunya hanya kita tujukan kepada Allah yang memberikan kelebihan bagi keturunan Bani Adam dengan ilmu dan amal. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau, mengikuti sunnahnya hingga akhir masa. Seperti biasa, sebelum kita taklim, kita sama-sama kuean balik keislaman kita dengan syahadat, istighfar, talqin zikir. Tentunya kita arahkan kepada Maha Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah dunia solihi wa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taki hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususon abaruhiyah nur Muhammadin, khususon ila ruhi Muhammad Nabi Yunakan, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minni tadiyati fi sabilika atamana antuatini idan il kuwata hata atamakan minat al qadai ala kulli syaitaratin lisyahwati wasyahwati allati tukhriku hadal adda daiman Allahul kafi rabbunal kafi qasatnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafalahul mu'mininal qital amin 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 ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa mereka memahami taklim dan perkataan ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang berthalibul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah ikhwan, baik yang mengaji secara talaki langsung yang andung talimi, juga yang mengaji tidak langsung mungkin melalui dunia sains medsos. Tidak lupa pula kepada sahibil qadilah, junjungan kita, guru kita, nan kita muliakanlah manuh. Semuanya rahimakumullah. Hadihil marata sanunakisun wanawanitul tum al-gobiul fakiri ini yang akan dibahas tabhul hayawani wat tabiati syaitani ya'ta. Menyembelih sifat-sifat hewan dan syaitan pada manusia tentunya. Amma ba'du. Salah satu hikmah ibadah kurban dan ritual penyembelihannya. Jadi Idul Adha itu ada dua proses ritual. Di samping sholat Idul Adha juga mengikuti ritual penyembelihan kurban. Itu kafah lengkap itu. Jadi kita melakukan itu. Jadi bukan Idul Adha langsung pergi aja gitu ya. Nah, jadi ada dua. Makanya disebut Idul Adha itu sholat ibadah kurban itu ada dua. Ada sholat Idul Adha, nah, ada ritual penyembelihan hewan kurban atau hewan ternak. Jadi hikmahnya begini, khususnya menyembelih itu hikmahnya menyembelih bukan menyembelih orang ya, menyembelih sifat hewani yang ada di diri manusia yang kita maknai itu. Nah, karena ini penting simbolisasinya ya. Apa sih sifat hewan pada diri manusia itu? Yang paling pokok ya rakus tamak. Ya. Itu kan merupakan sifat binatang buas. Dan itu umumnya manusia punya gitu. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia ulama akhirun ya, ulama modern, menulis buku namanya khusus kurban ini, Madarijus Salikin. Ya.
Beliau menjelaskan kutipannya, kutip saja ya. Inna isba as-sahwati wa falun insaniyun laya jallahu muktalifan anjami'an anwa'il hayawanati. Artinya gini, pemuas nafsu merupakan perbuatan manusia yang membuat mereka manusia itu tidak berbeda dengan jenis hewan. Ya, jadi ada itu. Ya. Jadi di antara jiwa manusia ada yang menyerupai jiwa hewan. Dominan, ada yang enggak dominan. Nah, bahkan ada yang lebih dari itu. Ini dijelaskan oleh Allah. Dasar dalilnya Quran surat Al-A'raf 179 Iqra Iwan. Kita dasari itu dulu. Bukti bahwa manusia punya jiwa hewan ya. Nah, jadi kita enggak ini jangan merosot bersih ya. Nah, karena jiwa hewan itu hikmahnya mesti ada di kita. Kalau enggak kita enggak nikah, enggak kawin. Ya. Dibaca. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, kalau Anda tafsirkan, mudah-mudahan Allah meridhoi, pangkal awal ancaman. Ya, orang yang tidak kurban itu diancam loh. Ya. Jadi kalau kita, untungnya ibadah kurban ini kan kebanyakannya berat ya. Sesungguhnya enggak berat. Ya, karena Allah tidak meminta daging. Ya. Allah meminta keikhlasan. Makanya hukumnya sunnah. Ya. Jadi pengertiannya gini nih. Pas ibadah kurban kita empati deh gitu. Bantu kayak gitu ya. Nah, istilahnya kalau kita belum berpenghasilan ya setidaknya bantu motong gitu. Karena itu ada ibadah sosialnya. Ya. Gunanya kan tadi tahu tuh untuk memotong kelebihan sifat binatang buas kita. Karena kalau kita mengikuti, ya mata kita itu semua sama seperti binatang loh kejiwaannya. Ya. Nah psikologinya dalam kehidupan itu akhirnya kita menutup makna tujuan hidup. Ya untuk ibadah jadi nggak enak gitu dia, jadi nggak nyaman. Nah
Kan ditegur nih terakhir, dua-dua tegurannya keras-keras loh. Ayat ini untuk kurban, ayat tadi itu untuk kurban. Pertama diciptakan neraka itu bisa dikatakan yang punya tubuhnya itu ya memakai tubuh hewan. Nah, bahkan karena kita ada akal, lebih gawat ya, jolimi daripada hewan ya, kan disinggung tuh. Nah, dalam sains ya secara umum, secara filsafat ya, disebut ada istilah homo homini lupus. Bahasa Yunani itu. Manusia adalah serigala bagi yang lainnya. Nah, itu homo homini lupus. Lupus itu bahasa Yunaninya serigala. Sejalan tuh dengan yang tadi. Itu bahasa Yunani. Ya, lupus itu artinya serigala bahasa Yunani ya. Homo manusia ya. Jadi serigala diibaratkan sebuah serigala itu licik. Khususnya kalau zaman sekarang dalam interaksi antara sesama, licik. Bahasa mudanya selalu ngambil kesempatan deh. Ya, untuk keuntungan. Khususnya dalam kesempitan. Orang susah ini ambil kesempatan untuk ngambil untung. Ya. Itu sifat serigala. Nah, kalau sudah kenyang dia menyerang lawan atau buruannya dengan cara tidak adil, keji. Itu ada di manusia. Menyingkirkan saingan dengan cara jahat. Nah, kita sering nggak menyadari ini ya. Itu sifat-sifat daripada binatang yang sifatnya buas gitu. Ada disandarkan kepada serigala ya. Ternak itu nggak buas, tapi lebih buas dari ternak, lebih buas dari binatang. Itu bahasa Qur'annya. Ya, maka akan naik. Nah, dari binatang yang suka makan, suka kawin itu ada di ternak. Di Quran disebut nama Quran khusus tuh. Ya, itu dia. Itu hikmah jiwa itu untuk kita berkembang biak. Ya, tapi kalau sudah lebih buruk dari itu nggak dikurbanin ya, itu naik ke serigala, harimau lah, apalah, itu sudah buas. Itu yang dipotong melalui simbol binatang ternak. Nah, itu tafsirnya. Nah, karena sifat-sifat tadi itu rakus itu sudah mulai seperti hal yang biasa ya, kalau nggak ada kesempatan diambil nih, nggak dapat kita. Itu salah satu sifat yang mesti kita kurbankan dalam kondisi kekinian gitu. Kehidupan kita yang kita jalani sebagai manusia pun seperti itu. Seperti kehidupan binatang, banyak maaf. Ya. Di mana banyak manusia serigala mengejar kekuasaan dengan curang, banyak nggak? Politik dunianya aja, menghalalkan semua cara, banyak nggak? Nah, apalagi ngadu domba manusia, banyak nggak? Menjadikan orang miskin sebagai komoditas politik, ada nggak? Ada kan? Nah, kalau mereka nggak kurban, ngecewain kurban, ya kacau deh. Hati-hati pas kurban nggak ikhlas, disangkut pautkan dengan politik juga, lo mungkin gawat tuh. Nggak ada faedahnya. Jika kekuasaan sudah didapat, yang dinikmati siapa? Sesama kolega dan keluarganya. Kan gawat tuh. Nggak cukup sampai jabatan di tangan, pencitraan. Wah, udah mulai ini pencitraan. Bak pahlawan terus berkampanye. Hati kita nggak ada yang tahu, hati mereka itu umarau kita nggak ada yang tahu kita, hanya mereka yang tahu. Tapi kita Islam makin lama makin cerdik spiritualnya ya, nggak mudah ketipu ya. Penguasa terlena dengan kemewahan, ujungnya tertutupi itu sifat moralnya, ditutupi oleh kemewahan. Sekarang banyak nggak rakyat nangis lapar? Lapangan kerja gimana?
Kita kaya loh. Kesakitan ujungnya kita. Kalau nggak bisa memaknai memotong kebuasan tadi dalam kurban, aduh, kacau nih. Sakralnya di situ kurban itu. Kalau dikaitkan dengan kondisi kekinian, Anda tidak ngaji kancangan ya. Apa sih kaitan surga dengan kurban, ibadah kurban dengan kekinian kan? Ya. Banyak yang bernyanyi-nyanyi di saat rakyat merintih, banyak yang seperti itu. Suami yang menjadi penguasa, istri ikut menjarah negara lagi. Ada. Nyalonin lagi, duduk lagi. Kalau nggak menggunakan cara yang nggak mungkin deh. Ya. Allah mengistidrajkan tuh. Sengaja Allah ngasih. Tapi sekali cupak tuh, gawat. Lebih baik seperti kita biasa aja. Ya, yang penting kita ngikuti aturan hidup. Jangan terlampau. Oh miskin terus dong. Ya, emang hidup di sini pendek. Ya, pendek hidup di sini itu. Jangan terlalu dicenderungi ya. Banyak terungkap kasus ada pejabat negara ditetapkan tersangka karena ulah sang istri. Ada nggak? Anak pejabat menjadi pemain proyek di kantor bapaknya, ada nggak? Oknum menteri terlibat korupsi, banyak nggak? Jabatan belum selesai malah diseret ke pengadilan, ada nggak? Ini bukan, ini kan fakta. Anda mengkritikkan fakta. Iya. Yeah. Ketua partai saat menjabat pun terjerat, ada. Partai Islam nasionalis sama aja. Ini bukan bicara politik loh. Islam lagi partainya, dijual lagi. Wah, dosanya nggak ngeri-ngeri mereka diri. Semua akan berujung di penjara ancamannya. Anggota DPR pusat hingga April 2000 sekarang nih 2025 2000 sebelumnya. Fakta nih ya. Berdasarkan surat izin pemeriksaan ya dikeluarkan Kemenagri ya, sebanyak 431 anggota DPR provinsi maupun di pusat terjerat kasus hukum. Masya Allah, 400 terjerat itu. Bayangkan jumlah anggota DPR kabupaten kota yang terseret kasus hukum lebih banyak lagi, mencapai 2.545. Itu data fakta. 2000 hingga Mei sudah mencapai 325 kepala daerah yang terlibat kasus. Nah, prihatin kita kan? Wajar kan kalau kita kesulitan kerja, kesulitan ekonomi, wajar ya. Sesungguhnya gini, prihatin nyandung di satu aja. Negara kita ini kaya. Seharusnya kita nggak perlu kerja, digaji. Jadi rekor dunia ini, negara di dunia ini mengakui paling banyak indikasi korupsi rekor di Indonesia. Bukan jadi pesimis ya. Ini kan tarbiyah. Kita mesti gimana sih? Apa mau dikata? Itu fakta bangsa kita. Malu nggak? Nah, kita jangan buat malu gitu. Jadi antum keren deh kalau mengikuti aturan Islam. Jika hewan memangsa sesama, cukup mengenyangkan perut hewan. Cukup mengenyangkan perut. Pada hari itu aja lagi. Tapi manusia mengkorup uang negara, nggak habis 7 keturunan. Betul nggak? Pencitraan banyak banget. Tapi nggak ya susah juga ya. Lebih ganas lagi. Mau tahu yang lebih ganas nih? Ini heran nggak ada rasa takut ya? Atau rasa malu? Perintah Al-Quran tegas melarang nyogok. Pengadaan Al-Quran ya dikorup. Bener nggak? Quran loh. Ya, aduh, Masya Allah. Itu belum lama terjadi loh. Dan faktanya ada. Quran dikorup pengadaannya. Aneh bin ajaib. Aduh.
Kementerian Agama mengurus haji. Haji rukun Islam kelima terkait kurban kan? Ya kan? Betul kan? Terkait kurban ya. Malah pejabat yang ngurus ngaji korup, nilep uang. Rame kemarin tuh. Nah heran tuh. Apa nggak takut dipotong tuh? Lah, ya. Kira-kira gimana tuh? Dia kan orang ahli agama tuh. Ya, ini bukan bicara politik, fakta ya, fakta ya. Nah, masih beruntung kita ya, miskin tapi nggak makan kayak gitu kan. Ya. Alhamdulillah menjadi. Mudah-mudahan anak cucu kita nggak sampai ke sana. Ya. Belum lagi kasus moral, ya naik tuh. Selingkuh, pelecehan, narkoba, ya udah, judi. Ada pula yang mengaku sebagai binaan Yahudi lagi. Kalau udah ketangkep, ya parah. Bukan prihatin ya, kita harus merubah diri dari individu dulu. Terutama dalam ritual ibadah kurban, coba renungkan itu. Nggak lama kita hidup di sini loh. Jangan terlalu mencenderungi kehidupan dunia lah, ya. Kalau kita sebut satu persatu perangai oknum, umaroh, pejabat, dewan lah. Ini agak vulgar berbicara fakta karena tentunya nggak akan berkesudahan. Cukup kita hanya memperingatkan kan. Ya. Aksesnya ke kita nggak? Ya. Berapa ribu orang pengangguran? Ada akses ke sana. Sifat hewani manusia bukan sekedar bicara pejabat atau rakyat, tapi ini urusan kita sebagai manusia. Korupsi itu bukan urusan kita sebagai yang korupsi, enggak. Urusan global itu terkait kita. Hamba Allah, termasuk saya, antum semuanya. Setiap helaan nafas, kehidupan sekarang, tarik nafas ya. Kehidupan sekarang, tolong disadari. Sebagai apa? Pengurang usia. Karena hitungan nafas itu ditentukan. Ujung kehidupan adalah akhirat. Di mana semua perbuatan, perkataan dipertanggungjawabkan. Hewan dan manusia jelas diciptakan berbeda, bro. Berbeda nggak? Berbeda. Pertanyaan, ada nggak jawi kambing itu bersifat manusia? Nggak ada. Tapi manusia bersifat jawi kambing ada nggak? Ada. Berarti kita punya embel-embel sifat jelek. Ada setan, ada korin, ada nggak? Ada. Itu yang dibuang. Karena jati diri manusia bukan itu. Itu digunakan untuk hikmah lain. Makanya binatang nggak dihisap, nggak disuruh wudu. Ada binatang kambing suruh wudu, suruh sholat, enggak. Makanya nggak dihisap. Tapi kalau manusia tidak wudu, tidak sholat, ya sama juga binatang. Maaf ngomong, benar nggak? Iktibarnya kan gitu. Manusia itu kan dikasih atribut akal, hati, akal sehat, harus disehatin akalnya. Kalau kita sehat, akal kita bisa membedakan mana yang bermanfaat atau tidak. Setuju? Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kok pede ya hidup sekarang ini, dia melakukan kelalaian walaupun kecil, itu numpuk nanti. Merugikan orang lain nggak kita itu? Merusak alam nggak? Merusak tatanan umarah negara? Dengan hati kita harus mengimani Allah, bukan menuhankan harta, pangkat, manusia, bukan. Karena itu ibadah kurban ya
yang akan kita hadapi, mudah-mudahan diberi umur. Setidaknya kita ngerti lah ibadah kurban itu ternyata untuk kebaikan kita. Bukan untuk Allah. Ada hikmah bagi kita. Menyembelih hewan kurban bukan sekedar memotong lehernya. Ada pelajaran keikhlasan enggak? Yang diwarisi Nabi Ibrahim alaihissalam melalui peristiwa kurban adalah membuang sifat hewani pada diri kita. Kuncinya adalah keikhlasan. Hidup ikhlas nggak? Ikhlas itu berat, nggak bisa diomongin. Sifat hewani manusia bisa dikendalikan atau dibatasi karena kita ada akal. Dengan syariat agama. Islam itu agama yang punya aturan jelas. Aturannya jelas, sangat jelas. Melebihi hukum yang ada dalam ibadah. Jelas, termasuk kurban. Enggak semua hewan bisa dijadikan kurban. Ada aturannya. Diatur oleh fikih. Yang diperbolehkan pertama bukan sapi, bukan unta. Yang sunnah pertama kambing. Udah berubah. Kambing banyak di sini. Kecuali kambing nggak ada. Atau domba. Naik ke unta nggak ada. Naik sapi. Kerbau udah jarang. Dinaikin sapi. Ya. Dengan alasan supaya bisa patungan kan katanya. Bapak tahu nggak daging kambing itu? Tahu? Kambing itu banyak kesehatan kalau dimakan, khusus untuk fakir. Dalilnya jelas. La tajuzul udiyatu illa min bahimatin al-iblu wal baqaru wal ma'izu. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi sahih. Tidak sah kurban kecuali dengan binatang ternak, kambing, unta, sapi. Dibalikkan, unta nggak ada, kambing masih banyak. Sekarang sapi, ya. Besok ayam. Ya nggak bisa, aturannya gitu. Ya, hewan-hewan ini disebut dalam Al-Quran sebagai Al-An'am. Khusus tuh. Al-An'am namanya binatang ternak kan? Ya kan? Dari zaman Nabi begitu. Aturannya jelas. Sampai sekarang. Pasti ada hikmah. Jenis inilah yang digunakan untuk kurban. Jadi ayam, bebek, kelinci, ayam geprek nggak bisa kriterianya masuk. Benar kan? Nggak bisa. Kenapa disebut ini? Udah tahu kan semua orang. Kalau nggak mampu, ayam aja deh, kan lebih terjangkau. Bener, harga sapi, kambing memang nggak murah, apalagi kalau beli sendiri, betul kan? Tenang, Islam tuh nggak kaku, ada dalil. Kurban hanya diwajibkan untuk yang mampu kan gitu, iya kan? Kalau belum mampu, ya nggak usah kurban. Sunnah. Sebenarnya kita mesti kurban. Tiap hari makan ayam geprek tuh KFC bisa. Ikut patungan kurban sapi 1 ekor untuk 7 orang. Ada solusi 1, ada solusi 2. Kalau kita mau nabung, itu untuk hidup kita loh. Memotong sifat serakah yang menutupi rezeki kita. Ya, karena yang Allah nilai bukan cuma dagingnya, enggak, tapi ketaatan kita disuruh itu gitu ya. Ya. Niat takwanya, dalilnya kan jelas di Al-Hajj. Ini kata Allah ya, ayat 22, 37 Iqra ibadah.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berkorban derajatnya apa? Ihsan, dekat dengan Allah. Muhsin orangnya, namanya muhsin. Islam, iman dulu, Islam dulu. Islam dulu ya. Islam, iman, ihsan. Jadi ibadah kurban ihsan, muhsin, tinggi, mahal. Ya. Di era yang serba instan sekarang ini, semuanya serba instan nih. Kita ini lebih gampang ngeluarin duit buat hal yang impulsif. Ingatkan ya, kalau yang hal impulsif cepat keluar. Misalnya HP baru, gadget baru, dianggap itu kebutuhan pokok. Giliran buat kurban, besar memang, nabung dulu misalnya. Pasti zaman sekarang mikir 2 kali. Fakta tuh. Tahu nggak kalau orang yang cerdas, kurban itu investasinya akhirat. Antum pasti ke akhirat. Betul kan? Bukan dunia. Cobalah berinvestasi akhirat. Keren deh kalau yang bujang-bujang berpikir kayak gitu. Selamat itu waktu. Ya udah ada orang tua, nggak perlu mikirin. Masih tanggungan orang tua, nggak bisa begitu. Ya sekarang gini deh, oke kadung kita kesulitan ya. Ekonomi memang sedang terjolimi sekarang. Bahasanya gitu deh. Empati kita berkurban. Rasa membantu itu dulu deh. Jangan lupa Idul Adha. Penting. Itu sekali setahun loh. Allah minta nggak tiap hari. Kita kan dilatih untuk melepaskan sesuatu yang kita punya demi taat kepada perintah Allah. Yang paling sayang aja mesti dilepas, anak. Itu harus dikorbankan kan? Betul kan? Karena itu milik siapa? Bukan milik kita, kita perawat. Diuji itu ke Ismail. Taat di Ibrahim. Pasrah di Ismail. Ikhtiari di istrinya. Itu hikmah kurban. Dan itu harus diterapkan dalam kehidupan sekarang. Demi taat kepada perintah Allah, gampangnya gini, setiap ibadah ada aturannya, khusus dalam kurban. Hewan yang sah sudah ditetapkan, syarat-syaratnya sudah antum bahas sebelumnya. Kambing jangan dimakan juga deh. Apanya? Kepalanya. Kulinya umbat juga tuh. Wah, jadi keripik di Minang paling santiang mambu. Apa nanda dimakan? Kuku nanda dimakan. Ayam walaupun bikin enak kata Nabi, tentu tidak sah. Nggak bisa jadi alternatif kurban yang sah. Karena terlanggar syariat. Tapi semangat kita yang dituntut sama Allah buat kurban itu udah keren tuh. Makanya mulai sekarang
mumpung masih ada waktu, niatkan, siapkan semangat kita seikhlas mungkin untuk mengikuti ibadah dan ritual kurban. Allah tidak meminta kamu harus wajib kurban secara penyembelihan, tidak. Dan jadikan momen waktu di hari H ibadah kurban bukan sekedar tradisi. Hilangkan tradisi itu kewajiban. Tapi juga bentuk cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah itu kewajiban. Ya. Cinta kepada Allah itu ketaatan kewajiban sebaiknya. Naikkan makomat kita, jangan dijadikan sunat. Ritualnya itu kalau nggak mampu jadi sunat. Sunat. Sudah siap berkurban tahun ini? Tanya sama hati. Atau masih galau antara beli kambing sama HP baru? Ya. Dalam ajaran Islam, secara historis, ritual penyembelihan hewan kurban yang dilakukan pada setiap hari tasyrik Zulhijjah terilhami oleh sejarah riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana sakula riwayat Nabi Adam. Jangan pakai gaya Nabi Adam, karena ada dimana sak dipakai gaya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail yang akan mengorbankan putra sematawayangnya karena perintah Allah, taat. Secara etimologis, nama Ibrahim itu dalam bahasa Ibrani adalah Abraham. Tahu bahasa Ibrani artinya Abraham itu? Artinya ayah orang banyak. Bapak ketaatan paling tinggi itu Ibrahim, bapak tauhid. Kalau Allah merintah suruh potong. Ya. Itu boleh kita ikuti psikologisnya. Tapi ritualnya memotong anak, kamu kena hukum zaman sekarang. HAM kena antum. Iya kan? Jadi kalau antum motong, niatkan untuk apa? Sifat binatang kita yang didabir. Ilmunya gitu. Bapaknya siapa? Abraham. Artinya ayah orang banyak. Ya. Father of manya. Father. Ya. Selain dikenal sebagai ayahnya orang banyak, Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikenal sebagai bapak dari banyak nabi. Father of faith. Bener kan? Dari 3 agama samawi itu. Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam seringkali didudukan sebagai simbol kepatuhan. Simbolnya ketundukan. Jadi ibadahnya tinggi. Terhadap Allah tentunya. Saking patuhnya dia. Ya. Nggak ada zaman sekarang. Diberi predikat sama Allah apa? Khalilullah. Kekasih Allah. Jadi agenda dan niat penyembelihan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak tersebut memang harus terjadi pada zaman Nabi itu. Itu kan diuji. 3.500 sebelum Masehi. Udah lama. Itu sebagai apa sekarang? Itibar. Gambaran motivasi untuk kehidupan sekarang apa sih? Kepada umat manusia kita ini untuk terus merawat kepatuhan, ketundukan hanya kepada Allah. Kan itu ibadah kurban. Ya. Karena apabila dipraktekkan pada hari ini, urusan kamu kemana? Aparat penegak hukum. Pegang aja anak udah teriak orang. HAM kena tuh. Perlindungan anak. Betul kan? Zaman Nabi Ibrahim ditolong Allah. Enggak juga kepotong Nabi Ismail. Ganti ke kambing. Nah itu yang dipraktekkan. Itu rahmatnya. Rencana konyol dong kalau mengikuti takbir. Melalui mimpi untuk menyembelih anak sendiri. Kan gitu. Konyol kan. Pelakunya tentu akan divonis skizofrenia, penyakit psikologis yang ditandai oleh halusinasi tingkat tinggi atau sakit jiwa. Kalau dipraktekin.
Ya. Jadi drama Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam tersebut refleksi tingkat tinggi loh dalam peristiwa tersebut. Berlaku pada zamannya untuk ritual pemotongannya. Dimaknai sebagai miniatur berhala tuh. Karena kuatnya potong miniatur berhala. Apa sih miniatur berhala yang terjadi sekarang? Anak itu miniatur berhala. Ya, 7 keturunan dinaikin bila perlu jadi presiden anak. Udah terjadi Pak. Sebuah objek kecintaan terhadap dunia yang berkelebihan. Miniatur yang paling pokok anak, harta, istri. Benar Kak? Jabatan, kedudukan. Umumnya paling awal curahnya kepada anak. Siapa yang tidak mengidam-idamkan tumbuhnya anak menjadi generasi penerus yang keren, menjadi pemimpin. Semua mau. Terlebih Nabi Ismail alaihissalam adalah putra yang lama dinanti kehadirannya suruh potong. Yang ditakutkan kalau udah sampai batas anaknya out semua dipotong sama Allah, sama alam. Benar itu. Istidrot aja sekarang, tunggu aja. Berhala itu bukan hanya anak saja. Yang paling awal ditunjukkan berhala itu anak. Maka kalau mencari anak, hati-hati, jangan mengalahkan Tuhan. Ada saatnya anak itu bebas. Karena haknya sudah ada di dirinya. Segala sesuatu yang bersifat profan, berhubungan dengan duniawi, itu profan namanya. Bahasanya kalau segala sesuatu yang bersifat profan itu berhubungan selalunya kepada duniawi, dunia materi. Nah, yang bersemayam di dalam hati, orang sekarang itu udah nempel tuh. Kerap kali berubah menjadi berhala. HP dia jadi berhala, anak dia jadi berhala, jabatan dia jadi berhala, presiden nggak boleh ya nyebut itu. Benar, itu kan benar itu profan. Kalau udah jadi berhala, karena kita ada akal di manusia dipikirkan, maka berubah psikologi kita menjadi sifat setan. Kebayang nggak? Dengan muka yang lembut arif. Itu yang harus dipotong. Dabir, kayak. Iya enggak? Lebih baik kita potong. Dalam simbol ya. Alias dikorbankan, sifat itu nggak boleh dipakai. Harus gentleman. Itulah diantara sifat-sifat berhala kehidupan profan zaman sekarang. Gitu. Ini kan anu transfer ke yang muda-muda. Ke depan wallahu alam lah. Ya. Jabatan, popularitas, kekayaan, keturunan, nah itulah berhala. Itu berhala zaman sekarang. Banyak yang dingin-dingin tuh. Itu yang dipotong. Itu udah masuk ke sifat setan. Ya. Kalau sifat binatangnya lebih banyak ke pribadi atau lingkungan mana? Selain Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, aktor yang ikut berperan dalam drama tersebut apa? Iblis. Kalau individu korin. Maka dijelaskan jenis jin, jenis ini, betul kan? Malaikat yang menolong dijelaskan dulu. Supaya makna dari ibadah korban masuk ke kita. Karena ia sebagai simbol perlawanan pada kebenaran. Yang bekerja dengan gigih terus-menerus sampai kiamat. Quran menyebut iblis akan menggoda manusia dari segala arah penjuru. Tuhan juga adil ngasih penyelamatnya kodam. Dibahas. Nabi Ibrahim AS, Hajar, Ismail didatangi iblis untuk menggagalkan perintah Tuhan, itu ngimpi. Iblis kesulitan menggoda manusia dari arah atas. Sulitnya dari arah atas ketika orang itu selalu berdoa. Betul. Iya kan? Banyak doa deh. Ya Allah berilah saya kerja. Ke atas doanya. Sulit tuh masuk tuh. Dan iblis kesulitan pula menggoda dari bawah. Kenapa sulit dari bawah? Karena antum sering sujud. Ya.
Iblis kesulitan dari kiri dan kanan dalam ikhtiar antum. Kalau antum bersosial, salah satunya ibadah korban. Membagi, itu dia. Itu yang mesti disampaikan secara hikmah dari ibadah korban lebih dalam. Atas bisa dengan doa gampang, bawah dengan sujud, clear. Nggak akan jadi binatang kita. Samping, ya. Hukum sosial kan ibadah korban, bagi, ya. Karena itu ibadah kurban jangan dilalaikan, itu simbol perilaku destruktif kebinatangan manusia yang mesti disembelih. Setelah mati ditandai dengan daging kurban yang kita bagikan ke fakir miskin. Sifat-sifat kebinatangan selalu hidup dalam diri kita yang mesti kita sembelih atau kita tundukkan, maksudnya begitu. Bahasanya potong itu ditundukkan. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Sifat itu tercermin dari perilaku destruktif sehari-hari seperti iri, dengki, adu domba, tamak, sombong, perilaku koruptif dan lainnya. Jadi penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah syariat yang mesti dilalui apa adanya. Benar-benar menyembelih hewan sesuai dengan tuntunan fikih. Sedangkan menyembelih sifat-sifat kebinatangan adalah hakikat kurban yang sebenarnya yang harus dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu hari raya saja. Nggak ada waktunya. Tundukkan semua sifat-sifat binatang dan setan. Bukan di hari raya aja. Ya. Tanpa harus menunggu momentum hari Idul Adha, meningkatkan kualitas kepatuhan ketundukan Allah seterusnya. Ya. Makanya sifatnya materi, propan, kehidupan dunia itu sementara, bro. Kemudian kita bangun solidaritas kemanusiaan. Nabi Ibrahim AS lulus dari ujian itu tadi. Penanung kaji. Berhasil menyembelih berhala kebinatangan, kesetonannya di hatinya, lalu figur Ismail diganti menjadi domba karena lulus tadi. Kesusahan antum akan diganti dengan materi. Itu bahasanya. Ketangkep ya? Ketaatan, komitmen menegakkan kebenaran sebagai realisasi ketaatan kepada Allah memang selalu mensyaratkan pengorbanan yang berat. Taat itu syaratnya ada pengorbanan berat. Paham kan? Ya. Itu hikmah terdalam dari ibadah kurban tadi. Dalam konsep kekinian, amalan-amalannya mesti gimana. Jadi kalau kita mau motong, jangan taklid gini ya. Motong kurban itu kan memerlukan rezeki yang gede. Ya. Kematerinya bahkan disunahkan. Ibadah haji, Idul Adha berkaitan dengan ibadah kurban, motong. Makanya Idul Adha sering disebut Idul Kurban. Ya. Kedua ibadah tadi terkait dengan peristiwa sejarah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, dan Seton. Kemudian menjadi bagian syariat Islam. Sembelihan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Hewan adalah makhluk yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk beribadah. Kalau antum nggak wajib beribadah, potong, harus beribadah. Oh gitu. Iya kan? Karena kita memang wajibnya diturunkan sini beribadah. Jadi yang wajib ibadah, halo, yang wajib ibadah wajib. Jin sama manusia, jin sama manusia juga. Jadi jangan serampangan jin semuanya jelek, enggak. Sifat yang jelek di jin ada sifat setan, di manusia ada sifat setan. Ya. Jadi pelajarannya apa dari ibadah kurban adalah keikhlasan sebagai ikhlasnya Nabi Ismail ketika hendak disembelih ayahnya, ketaatannya Nabi Ibrahim. Tanpa keikhlasan, tanpa ketaatan bisa jadi ibadah kita sia-sia dalam ibadah kurban besok. Sebab Allah tidak melihat hewan yang dikurbankannya, keikhlasannya ketaatan kita, melainkan keikhlasan ketaatan kita waktu berkurban. Itu sebabnya menyembelih sifat hewani. Kurban diartikan sebagai simbol untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, syaitoni yang ada dalam diri manusia. Seperti egois, serakah, rakus. Sifat-sifat ini sesungguhnya sebagai penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan rezeki antum tertutup. Itu yang disebut
taqarrub ilallah. Menyembelih sifat hewan dan setan dalam konteks kurban berarti menghilangkan sifat kebinatangan dan sifat-sifat buruk yang menyerupai setan yang melekat dalam diri manusia. Karenanya ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, bukan, tapi juga tentang menghilangkan sifat-sifat negatif tadi, egois, keserakahan, kebencian. Dan itu benar, menghilangkan itu tuh. Nah kalau kita nggak mau korban, nggak mau empati, ya tetap dipiara sama Allah, ada di kita. Menyembelih sifat syatani, bahas lebih spesifik. Selain sifat hewan, jangan lupa kurban juga dianggap sebagai simbol, bukan dianggap, bener ini, menghilangkan sifat-sifat buruk yang menyerupai setan. Seperti apa sih? Iri hati, dendam, merasa tidak diadili. Sifat ini dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan rezeki antum. Tuh dia. Juga merusakkan hubungan kita secara hablum minanas sama makhluk. Percayalah, karenanya sifat yang perlu dikurbankan yaitu beberapa contoh sifat-sifat buruk yang perlu dikurbankan, antara lain kekejaman. Binatangnya serigala. Keserakahan, binatangnya simbolnya anjing. Haram, simbolnya babi. Licik, koruptor, simbolnya tikus. Domba, kambing, simbolnya penghambaan kepada makhluk. Penghambaan itu hanya kepada Allah. Iya kan? Dari ibadah kurban itulah kita bisa memetik pelajaran. Apa itu? Ta'lamu antashura bilikiti fa'ik fi kila syai'in hatta la ya'umal jasya wa uyuna kulubina wa ukulina. Artinya belajar merasa cukup dalam segala perkara. Belajar kita cukup dalam segala perkara, merasa cukup. Kalau udah ada nasi, udah ada bisa dimakan, udah ada cukup. Kalau HP 1 udah ada cukup, nggak ada serakah. Itu belajarnya dengan kurban. Ya, belajar merasa cukup dalam segala perkara agar ketamakan tak membutakan mata hati kita sebagai penghalang pikiran kita. Itu makna tertingginya. Ulang. Ta'lamu antasura bilikiti fa'ik fi kulli syai'in hatta laya aumal jasa wa yuna kulubina wa ukulina. Belajar kita dari ibadah, perintah ibadah kurban dan penyembelihan itu merasa cukup dalam segala perkara, tidak serakah, agar ketamakan manusia yang ada pada diri manusia yang sering membutakan mata hati kita dan pikiran kita. Jadi kurban juga bisa mencerdaskan kita. Mudah-mudahan dengan itu semua yang kita sembelih juga sifat binatang pada diri kita, sebab banyak orang menyembelih tapi masih menyisakan sifat binatang pada dirinya banyak. Karena ritualnya sudah ngaco. Oh, daging kambing sampai 4 kantong, penuh kulkas seminggu. Serakah juga, iya kan? Nah, kulit yang hilang. Kapalo entah kama-kama. Ah, tahu-tahu seminggu menyate saja. Mau dipraktekin darah lu. Ada darah lu. Ada kesialan lu. Bahaya itu. Udah deh, antum itu jangan merasa keren dengan begitu. Jangan ikuti. Jangan. Itu nasihat anungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Araf. Ya, tadi itu 179, jangan sampai antum lebih gawat sifatnya daripada binatang. Kan gitu. Dalam ayat tadi Allah kan menjelaskan kepada kita bahwa Dia telah menyiapkan neraka jahanam. Bayangin, ayat itu untuk kurban loh, disiapin itu. Ah, siap-siap sana kalau menyate saminggu lah dapat pul. Ah, nyemplung tuh ke neraka lo. Manci lo kulit siap-siap nyemplung lo ke neraka lo. Bener ini. Ah, besok dong kontrol tuh di kulkas udah berapa biji tuh. Kalau antum ada 2-3 udah nggak bener itu.
dapat dari ini, enggak, kasihin yang lain. Paham ya? Ingat tuh darah lu, jangan sampai jadi berhala. Sering nggak tahu orang itu ya, dianggap sepele aja itu, bahaya itu. Benar ini, benar. Apa ya? Kadang-kadang kita nggak tahu sih, karena kita nggak berilmu perkara itu. Allah udah nyiapin neraka jahanam loh untuk jin dan manusia. Karena punya hati nggak digunain untuk memahami, punya mata tidak digunakan untuk melihat yang halal, yang baik, serobot aja. Telinga tidak digunakan untuk mendengar yang hak. Ya, maka mereka nggak ubahnya lah, seperti binatang tadi, bahkan lebih gawat lagi. Nah, itu kan arahannya untuk besok ibadah ayat tadi, benar nggak? Benar nggak tuh? Nih, itulah orang yang lalai. Ayat tadi sangat dalam artinya kalau kita mau renungkan, makanya harus dijelaskan tafsirnya. Untuk kehidupan sekarang ya, untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya yang punya pikiran normal dulu, jangan cerdas, normal. Ya, jadi arti kata ya kita enggaknya udah paham lah. Jabatan, status, level tinggalin dulu. S3, STLR, hantu dulu, pas kurban ikuti kurban dulu. Itu profan. Jangan takutnya jadi berhala. Ya. Neraka telah diciptakan oleh Allah sebagai tempat untuk menghukum makhluk-makhluknya yang ingkar kepadanya. Padahal Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka segala kebutuhannya, menyempurnakan segala hal yang dalam pada dirinya. Antum nggak sadar itu, dikasih napas, dikasih kesehatan. Namun mereka lah yang akan menempati neraka jahanam seburuk-buruk tempat. Dan Allah juga menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang taat, memberikan keikhlasan, pasrah kepada Allah, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ya, bahwa Allah memiliki 1000 rahmat. Kesana sandarannya tuh, Allah tuh memiliki 1000 rahmat. Satu rahmat saja diturunkan ke bumi, sedangkan 99 lainnya diberikan kepada penghuni surga. Ya, An Abi Hurairah anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'iful wasu ala walidiha wa akharallahu tasanwati syaina rahmatan yarhamu biha aibadahu yaumal kiamati. Hadis sahih riwayat Muslim telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Abdullah Malik dari Atta dari Abu Hurairah. Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat tersebut hanya satu yang diturunkan Allah kepada jin dan manusia, hewan dan yang buas, yang jinak. Dengan rahmat tersebut mereka saling mengasihi, menyayangi. Dengan rahmat itu pula binatang buas dapat menyayangi anaknya. Adapun 99 rahmat Allah ditunda, maka ditangguhkan oleh Allah, karena Allah hanya akan memberikannya kepada para hambanya yang saleh kepada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang 99 itu ada di kurban tadi. Itu makanya besok udah bahas kalau ke lebih spiritual atau ke arah tasawuf, ke arah kesufian, perkara hakikat kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.